Adimi salata ala nabiyukum Muhammad. Limpahkan selalu salam sekalian semua kepada Nabi Anda Muhammad. Adimi salata ala rasulikum Muhammad. Limpahkan selalu salam sekalian semua kepada Rasul Muhammad. Adimi salata ala imamikum Muhammad. Limpahkan selalu salam sekalian semua kepada Imam Muhammad. Faqabuluha hatman biduni taraddudi. Sudahlah pasti salam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Demi Allah, semua amal kita pasti akan dipertanyakan oleh Allah. Illa salata ala nabiyukum Muhammad. Illa salata ala rasulikum Muhammad. Illa salata ala imamikum Muhammad. Hanya ada satu amal kita yang tidak akan dipertanyakan oleh Allah di hari kiamat adalah salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Wassalatu wassalamu ala sayyidil istifa wa ala alihi ahlus sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahra fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sama-sama wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kami hormati dan kami cintai para alimul ulama, para habaib, para asatid, para hujat, para tokoh, para sepuh yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun yakinlah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami terhadap antum-antum semua. Khususnya salam hormat ini saya sampaikan kepada Sayyidil Walid. Saya punya orang tua yang membina, membimbing, mengasuh mulai dari kecil sampai saat ini saya berdiri di hadapan antum semua. Saya punya orang tua Al-Habib Zaid bin Muhsin bin Salim Al-Attas. Begitu juga saya punya umi yang tercinta Asy-Syarifah Fatimah binti Husain bin Muhammad bin Muhsin bin Muhammad Al-Attas Keramat Jati. Kita doakan agar kedua orang tua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teristimewa salam hormat dan ta'zim ini saya sampaikan dalam rangka milad daripada Majlis As-Salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus peringatan Isra wal Mi'raj. Begitu juga santunan anak yatim yang diadakan di Yayasan As-Salatu ala Nabi di bawah asuhan pimpinan daripada saya punya kakak kandung saya Al-Habib Hamid bin Zaid bin Muhsin bin Salim Al-Attas. Kita doakan agar Majlis As-Salatu ala Nabi Yayasan yang dibawa naungan daripada beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang ikut andil di dalam Yayasan As-Salatu ala Nabi, baik itu krunya, baik itu donaturnya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita doakan daripada anak Habib Hamid, ada di sini Muhammad, ada Hasan, ada Husain, ada Abu Bakar. Kita doakan anak-anak laki daripada Habib Hamid ini bisa menjadi penerus untuk orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, kalau kita berbicara mengenai Isra dan Mi'raj, Isra dan Mi'raj itu kita mesti tahu Allah yang menginginkan peristiwa itu, bukan Nabi. Kalau Nabi yang menginginkan Isra dan Mi'raj,
itu bisa kita katakan tidak masuk logika. Tapi karena Isra dan Mi'raj ini yang menginginkan Allah untuk menghibur kita punya Nabi, segala sesuatu yang Allah inginkan tidak harus masuk logika kita, ayolah wan. Nggak bisa. Makanya setelah Nabi selesai melaksanakan Isra dan Mi'raj, itu Nabi turun, Nabi ketemu pertama kali yang diketemukan oleh Nabi, Abi Jahal dan Abi Lahab. Nabi ceritakan baru saja melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baru saja melihat wujud Allah, berdialog dengan Allah. Nabi sampaikan dengan Abi Jahal dan Abi Lahab. Begitu disampaikan oleh Nabi kepada Abi Jahal dan Abi Lahab, ini Abi Jahal dan Abi Lahab apa? Dia pura-pura dengerin yang Nabi sampaikan. Dia pura-pura dengerin. Begitu Nabi sudah cerita panjang lebar, lalu kesimpulan Abi Jahal dan Abi Lahab apa? Oh, ini yang disampaikan keponakan kita ini, karena Nabi keponakan Abi Jahal dan Abi Lahab. Ini nggak masuk logika. Ini nggak masuk akal yang disampaikan sama Muhammad Rasulullah. Akhirnya apa kata Abi Jahal dan Abi Lahab? Kalau gitu kesempatan untuk kita gemboskan dakwahnya Muhammad. Kita gemboskan dakwah keponakan kita. Didatangin satu persatu sahabat. Dia bilang, untuk apa kamu percaya dengan keponakanku Muhammad? Dia sudah tidak waras. Dia bilang bertemu dengan Allah, melihat wujud Allah, berdialog dengan Allah, melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan waktu yang sangat dan amat singkat. Sekejap mata, sedangkan Isra dan Mi'raj itu harus ditempuh dengan waktu berjam-jam bahkan berbulan-bulan untuk melaksanakan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa kamu percaya? Ini sudah tidak sehat. Muhammad sudah tidak waras, jangan kamu ikutin. Sahabat satu sama lain saling bertanya-tanya. Akhirnya sampai Abi Jahal dan Abi Lahab, dia punya kesimpulan. Kalau gitu kita datangi sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita pengaruhi dia. Kalau Sayyidina Abu Bakar bisa dipengaruhi, sahabat yang lain tuh bisa ngikut. Didatangin Sayyidina Abu Bakar. Begitu didatangin, disampaikan oleh Abi Jahal dan Abi Lahab. Untuk apa kamu percaya dengan keponakanku Muhammad? Muhammad itu sudah tidak waras. Muhammad itu sudah tidak benar. Kenapa? Dia melaksanakan Isra, perjalanan yang harus ditempuh dengan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan dengan onta, ditempuh dengan sekejap mata. Lalu Muhammad melihat wujudnya Allah, Muhammad berdialog dengan Allah, ini mustahil. Diceritakan panjang lebar, apa kesimpulan kata Sayyidina Abu Bakar? Wahai Abi Jahal, wahai Abi Lahab, kalau yang kamu sampaikan ini tentang Isra dan Mi'raj bersumber dari Muhammad, la saddaqtuhu, demi Allah, aku percaya semua peristiwa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi ingat, diancam oleh Sayyidina Abu Bakar. Tapi ingat, wahai Abi Jahal dan Abi Lahab, sekalipun kamu paman Nabi, sekalipun kamu paman Rasul, kalau yang kamu sampaikan ini tidak bersumber dari Muhammad Rasulullah, maka aku akan cari kamu, aku akan penggal kedua kepala kamu, kata Sayyidina Abu Bakar. Coba lihat, kalau bicara hukum mesti tegas. Enggak peduli dia mau paman Nabi, enggak peduli dia mau siapa, yang namanya hukum harus ditegakkan, betul? Betul. Saya mau tanya, kira-kira di Indonesia hukum ini adil atau tidak? Jawab yang kompak, hukum ini adil atau tidak? Adil atau tidak? Kalau ada seorang menteri yang menyamakan suara adzan dengan gonggongan anjing, kira-kira itu menteri kalau meninggal nanti perlu diadanin apa digonggongin? Diadanin, digonggongin. Lahirnya diadanin apa digonggongin kira-kira? Kuping kanannya diadanin, digonggongin. Kuping kirinya diadanin, digonggongin. Ntar kalau mati kumpulin aja anjing biar banyak. Betul apa enggak? Ini coba kita bayangkan. Hukum begitu nampak jelas,
tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini hukum di negara kita. Ini saya kasih contoh begini. Kalau tajam ke bawah, tumpul ke atas, kucing itu kalau lihat cecurut, tahu cecurut apa enggak? Tahu cecurut? Yang caplang kupingnya, tahu apa enggak? Itu cecurut kecil, ngumpet di bawah gerobak, di bawah lemari. Susah kita carinya tuh cecurut, betul apa enggak? Kalau mati kita bingung, bangkainya di mana, baunya kemana-mana, betul? Nah ini cecurut, kalau kucing lihat cecurut, diudak gak cecurut sama kucing? Diudak apa enggak? Pokoknya nih kucing kagak mau tahu, mati aja targetnya tuh cecurut. Masuk ke bawah bangku ditungguin sama kucing. Begitu keluar ditigrap, digigit itu cecurut sama kucing. Targetnya apa? Mati. Padahal nggak dimakan sama kucing, itu cecurut. Cuman target kucing apa? Mati aja tuh cecurut. Itu saya perumpamakan hukum dari menengah ke bawah itu tumpul. Bagaikan kucing ngadepin cecurut. Begitu beraninya tuh kucing gagah. Tapi kalau hukum menengah ke bawah tumpul. Bagaikan apa? Kucing ngadepin tikus got. Tahu tikus got apa enggak? Tikus got, tahu tikus got? Gede tuh tikus. Hampir sama sama kucing, botak lagi tuh tikus sudah gede. Gede kan tikus got. Nah begitu kucing lagi makan nih kucing. Kucing lagi makan. Tahu-tahu begitu dia makan diparanin sama tikus got nih kucing. Tikus Bandung orang ada yang bilang juga gede. Begitu diparanin nih kucing sama tikus got. Ini tikus got maranin dengan yakin dia. Dengan yakin dia maranin. Itu tikus got makan makanan kucing, berdua makan. Begitu tikus got baru mau dekat, itu kucing gimana Pak? Betul apa enggak? Begitu doang tuh kucing. Enggak berani ditigrap itu tikus got. Karena gede. Takut itu kucing mikir nigrap tikus got. Akhirnya sampai itu tikus got ikut makan sama tuh kucing. Begitu tikus got ikut makan sama kucing, itu kucing pegal sama tikus got, ditinggal makanannya. Itu saya ibaratkan hukum di negara kita, menengah ke atas tumpul, bagaikan kucing ngadepin tikus got. Sekali lagi saya tanya, hukum di negara kita adil atau tidak? Jawab yang kompak, adil atau tidak? Habib Rizik, ya Habib Rizik ini yang setiap tahun ceramah di tempat ini. Kita umat Islam ini bukan lagi di Indonesia, di dunia. Kalau kita tanya bagaimana jasanya Habib Rizik, itu semua pasti akan mengatakan itu orang baik, itu orang benar, itu orang tulus. Kalau orang yang benci dengan Habib Rizik, itu hanya ada satu, hatinya kotor, hatinya dengki. Apa sih yang diperjuangkan Habib Rizik? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Apakah Habib Rizik korupsi duit rakyat? Korupsi atau tidak? Apakah Habib Rizik gila jabatan? Enggak. Ini Habib Rizik, ini kasus yang sebenarnya. Kasus yang sebenarnya kenapa beliau divonis 4 tahun. Jadi waktu beliau masuk rumah sakit Umi, pertama kali masuk nih. Begitu masuk rumah sakit Umi, ditanya sama wartawan pada ada di depan rumah sakit ditanya. Habib bagaimana keadaannya? Habib sehat. Habib Rizik jawab, alhamdulillah saya sehat walafiat. Saya seger. Lihat di badan saya sehat. Saya habis ceramah di tempat Walid. Saya sehat, saya seger. Saya nggak merasakan sakit apa-apa. Itu ditanya dengan wartawan, dijawab oleh Habib Rizik sebelum dilakukan apa? Sebelum dilakukan swab. Sebelum dilakukan PCR, sebelum. Saya mau tanya, waktu Habib Rizik ditanya sama wartawan, Habib Rizik belum di swab, belum di PCR, lalu Habib Rizik ditanya, Habib Rizik jawab sehat, benar apa salah? Benar apa salah? Akhirnya begitu Habib Rizik di swab, di PCR, ternyata Habib Rizik ada indikasi ya kena corona. Begitu Habib Rizik kena corona,
digoreng macam-macam sampai dibilang apa? Habib Rizik membuat keonaran. Habib Rizik memberikan bohong. Statement yang bohong, kenapa? Padahal dia kena corona, tapi dia bilang sehat di depan wartawan. Ini kan aneh. Saya tanya, adil atau tidak hukum untuk Habib Rizik? Adil atau tidak? Masya Allah. Kita doakan agar Habib Rizik diberikan kemudahan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya kalau bicara mengenai Isra dan Mi'raj itu akan menyita waktu. Ya. Saya hanya ingin sampaikan, perlu kita ketahui di dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat yang pertama Allah mengawali dengan kata kesucian. Subhanalladzi asra bi abdihi. Dengan kata kesucian Allah awali. Para ahli tafsir mengatakan, bisa saya lanjut atau tidak sebentar lagi? Boleh saya lanjut? Sebelum saya lanjut, saya tanya lagi, hukum di Indonesia adil atau tidak? Adil atau tidak? Orang yang menyamakan antara azan dengan gonggongan anjing, pantasnya diapain? Dipecat jadi menteri, pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Takbir! Ini surat Al-Isra, di ayat yang pertama, Allah awali dengan kalimat dengan kata kesucian. Ini kembali ke ilmu. Al-Imam Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitabnya Wa Huwa bil Ufugil A'la. Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Iqtida' ala Siratul Mustaqim. Mereka yang menjadi muhaddis di zamannya mengatakan apa? Kenapa sih Allah mengisrakan Nabi diawali dengan kata kesucian, subhana. Pertama, kesucian itu adalah mutlak milik Allah. Makhluk Allah tidak boleh sama sekali menyandang kata kesucian. Sekalipun itu malaikat, nggak boleh. Para nabi, nggak boleh. Para rasul, nggak boleh. Kesucian mutlak milik Allah. Beb, bukankah malaikat itu suci? Betul, malaikat suci, tapi yang disucikan oleh yang maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Para anbiya dan rasul suci, tapi disucikan oleh yang maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesucian mutlak milik Allah, tidak boleh makhluk menyandang kata kesucian. Makanya di dalam karangan ulama-ulama ahli sirah, ahli sejarah, ahli tafsir mengatakan kesucian itu hanya boleh diidofahkan, disenderkan kepada lafzul jalalah, kepada nama Allah. Misalnya subhanallah, subhanal rahman, subhanal rahim, subhanal quddus, subhanal malik, itu boleh. Tidak boleh kesucian itu diidofahkan kepada kalimat yang lain, nggak boleh. Kalaupun ada domir di situ, di dalam ilmu alat, ilmu nahu, kita kadang suka ngomong begini, subhanahu, domir yang di situ hu, ya, itu kembali kepada Allah. Artinya maha suci Allah. Diawali dengan kata kesucian, para ahli tafsir mengatakan membuktikan peristiwa yang diawali dengan kesucian itu kejadiannya pasti tidak bisa kita ragukan. Karena kenapa? Diawali dengan kata kesucian. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. So, coba kita lihat. Nabi kita makhluk Allah yang paling mulia. Kemuliaan Nabi kita lebih daripada malaikat. Kemuliaan Nabi kita lebih daripada Rasul. Kemuliaan Nabi kita lebih daripada anbiya. Nanti saya buktikan dalilnya. Begitu mulianya kita punya Nabi. Tapi tetap di mata Allah Nabi dipanggil apa? Bi abdihi, sang hamba. Kan bisa, kalau Allah mau rubah kata abdi, bagaimana? Subhanalladzi asra bihabibihi, bisayyidihi, birasulihi, binabiyihi, bisa. Tapi kenapa Allah memanggil Nabi biabdihi, sang hamba? Ini untuk membuktikan pelajaran kepada kita, semulia apapun Nabi, tetap di mata Allah adalah hamba. Hamba Nabi tetap. Lailan, pada waktu malam,
Kenapa Nabi diisrakan, dimi'rajkan di malam hari? Ada banyak pendapat ulama. Yang pertama kali Allah ciptakan dunia di malam hari. Allah akan timbulkan kiamatul kubra di malam hari. Allah ciptakan malaikat semuanya di malam hari. Allah berikan malam hari, malam di mana ada Lailatul Qadar. Allah berikan malam hari, malam ada rasa khusyuk di saat kita ibadah dengan Allah. Itu keistimewaan malam banyak. Makanya diperjalankan di malam hari. Dari mana itu Isra? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi itu Isra singkatnya dari perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita nggak usah khawatir. Masjidil Haram setiap saat pelebaran pembangunan. Masjidil Aqsa dalam jagaan Allah, kita nggak usah khawatir. Para Zionis mereka dari dulu mengincar itu kubah Masjidil Aqsa, menara Masjidil Aqsa. Bom-bom diarahkan ke menara masjid, peluru-peluru diarahkan ke masjid, tapi semuanya itu peluru berbelok. Semua bom-bom itu berbelok. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa Allah yang jaga. Kalau Allah yang jaga semuanya, keamanannya sudah pasti. Ayo lawan, kita nggak usah ragu. Kemudian linuriyahu min ayatina. Allah unjukkan keajaiban-keajaiban. Waktu Nabi melaksanakan Isra itu, keajaibannya banyak. Ini saya cerita dengan singkat saja, dengan cepat. Karena waktu Habib Muhammad akan ceramah. Allah berikan keajaiban-keajaiban sampai di ayat innahu. Ini ayat bahas masalah Mi'raj. Kalau tadi itu dari subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barakna haula linuriyahu min ayatina, itu masalah Isra. Innahu huwas samiul basir, masalah Mi'raj. Saya punya guru Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau bilang, itu ada domir innahu. Itu ada hu tu domir. Kata Habib Salim, domir itu boleh kita berikan kepada Allah, kita artikan Allah. Domir itu boleh kita artikan kepada Nabi. Sama saja. Dan inna itu harfu taukid. Adawah min adawatu taukid. Kalau orang pernah belajar ilmu nahu, yang pernah belajar di pesantren, itu tahu itu harfun inna. Inna itu adalah adawah min adawatu taukid, artinya huruf penguat dengan kejadian yang setelah itu adalah pasti. Itu inna. Fungsi inna tunsobul isma wa turfaul khobar. Itu inna. Nah, sesungguhnya dia Allah. Kita artikan Allah dulu. Sesungguhnya dia Allah, sami, mendengar pembicaraannya Rasulullah itu, basir, dan Allah langsung bertatap muka dengan kita punya Nabi Muhammad. Itu boleh. Cuman yang lebih tepat kata Habib Salim Asy-Syatiri, domir di situ kita berikan kepada Nabi. Artinya bagaimana? Sesungguhnya dia Nabi Muhammad, sami, mendengar ucapannya Allah, basir, dan Nabi melihat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang lebih tepat. Nah, ini coba kita lihat Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Sayyidil Walid almarhum rahimahullah rahmatul abrar, yang setiap acara di Cawang Habib Ali itu selalu datang. Saya hanya ingin ingatkan, Habib Ali itu kalau bicara Isra wal Mi'raj, beliau selalu bilang begini, malaikat aja ngarep keberkahan dari Nabi. Apa itu buktinya? Itu disebutkan di dalam kitab Maulid Syekh Muhammad Al-Azhar. Apa dikatakan? Wa Jibrilu yamshi tahta rikabihi kayyanalu sudada. Malaikat Jibril berjalan mengawal Nabi, posisi malaikat Jibril itu di belakang Nabi. Apa tujuannya? Kayyanalu sudada, untuk mendapat keberkahan dari kanjeng Nabi Muhammad. Subhanallah. Malaikat Jibril mengharap keberkahan dari Nabi Muhammad. Begitu sampai malaikat Jibril nganter Nabi sampai langit ketujuh. Mau masuk ke Sidratul Mutlaq, ke Sidratul Itlaq, ke Sidratul Muntaha. Itu kata malaikat Jibril apa? Ya Muhammad, inilah kedudukan yang Allah berikan kepada aku, kata malaikat Jibril. Malaikat Jibril tahu diri. Malaikat Jibril tahu diri kedudukan yang Allah berikan hanya bisa sampai langit ketujuh ngantar Nabi, hanya sampai situ.
diajak masuk ke Sidratul Itlaq, malaikat Jibril nggak mau. Makanya kalau malaikat Jibril aja tahu diri, apalagi kita manusia biasa, betul apa enggak? Betul apa enggak? Orang kalau tahu diri itu tahu Allah, betul. Orang kalau tahu diri dia tahu Nabi, betul. Dikatakan dalam pepatah apa? Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Orang yang tahu dirinya sendiri, dia akan tahu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang nggak tahu diri, dirinya dia kagak tahu. Bagaimana dia bisa tahu makrifat? Sampai langit ketujuh malaikat Jibril diam. Akhirnya Nabi masuk. Malaikat Jibril katakan apa? Ya Muhammad, lau qaddamtuhu ikhtaraktuhu walakin lau qaddamtahu ikhtaraktahu. Perhatikan, bahasa Arab itu beda harokat, beda makna. Antara ta sama tu. Qaddamtahu sama qaddamtuhu. Ikhtaraktuhu sama ikhtaraktahu. Beda harokat antara fathah dan doma, itu bedanya langit sama bumi. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, lau qaddamtuhu, kalau aku yang memaksakan diri aku untuk masuk ke dalam Sidratul Muntaha, ikhtaraktuhu, aku akan terbakar dengan cahaya yang ada di dalam Sidratul Muntaha. Walakin, akan tetapi ya Muhammad, kata malaikat Jibril, lau qaddamtahu ikhtaraktahu. Tapi kalau kamu yang masuk wahai Muhammad ke dalam Sidratul Muntaha, ikhtaraktahu, cahaya yang ada di dalam itu akan terbakar dengan masuknya kamu ya Rasulullah. Kenapa saya katakan begitu? Ini satu dalil, ini satu bukti. Malaikat Jibril nggak bisa tuh masuk ke Sidratul Muntaha. Satu-satunya makhluk Allah yang bisa berdialog dengan Allah, yang bisa melihat wujud Allah, hanya Nabi kita Muhammad. Nabi Allah Musa itu dijulukin apa? Kalimullah. Nabi yang setiap saat bisa berdialog dengan Allah, Nabi Allah Musa. Tapi ingat, Allah katakan kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, ikhla'na laika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Setiap kali Nabi Allah Musa ingin berdialog dengan Allah di Tursina, di Gunung Tursina, itu Allah perintahkan Nabi Allah Musa, lepas alas kakimu karena kamu akan memasuki tempat yang suci. Tapi di saat Nabi kita masuk ke Sidratul Muntaha, Allah tidak menegur sama sekali Nabi kita Muhammad. Sandal yang digunakan oleh Nabi masuk ikut ke dalam Sidratul Muntaha. Ini satu bukti makhluk yang paling mulia di atas muka bumi hanya Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran dikatakan, waktu matahari di atas kepala kita sejengkal, manusia di padang mahsyar nanti datang ke Nabi Allah Adam, minta tolong, wahai Nabi Allah Adam, antal abal bashar, kamu manusia yang pertama Allah ciptakan, salimna, tolonglah kami. Apa Nabi Allah Adam katakan? Sendiri-sendiri, urusin diri masing-masing. Ini Allah lagi murka, Allah lagi marah, urusin diri sendiri masing-masing. Datang ke Nabi Allah Isa sama, datang ke Nabi Allah Musa sama. Tapi di saat umat manusia, mulai dari umat Nabi Allah Adam sampai umat Nabi Muhammad, mereka berduyun-duyun, berbondong-bondong datang kepada Nabi kita Muhammad. Di saat mereka minta pertolongan kepada Nabi, Nabi tidak jawab yang sama dengan jawaban para Nabi yang lain. Apa? Nabi sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah perintahkan malaikat Jibril. Apa kata Allah kepada malaikat Jibril? Kamu suruh bangun itu. Sujud orang yang aku cintai, suruh bangun dari sujudnya. Apa? Ya Muhammad, irfa ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'ta. Minta apa yang kamu mau. Wasfa tusyaffa. Nabi enggak minta. Tapi Allah perintahkan malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, kalau kamu ingin umat manusia ini, kamu berikan syafaat, tusyaffa. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada umat ini. Artinya, satu-satunya makhluk Allah yang bisa diizinkan bicara di hari kiamat, hanya Nabi kita Muhammad. Apa itu dalilnya? Di dalam surat Yatasa'alun. La yatakallamuna illa man adina la rahmanu wa gala sawaba. Satu makhluk yang diizinkan berbicara hanya Nabi kita Muhammad SAW. Ini bicara singkat.
mengenai Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir daripada tausiah saya ingin menyampaikan keadaan negara kita saat ini, ayo ikhwan. Kita hanya menginginkan umat Islam di Indonesia bersatu. Kalau umat Islam di Indonesia bersatu, nggak akan bisa dikalahkan. Nggak akan bisa dikalahkan. Ini musuh-musuh umat Islam yang ada di Indonesia. Mereka itu sengaja bagaimana umat Islam di Indonesia dipecah belah. Diadu satu sama lain. Kenapa? Kalau umat Islam diadu, dipecah belah satu sama lain, itu biayanya nggak mahal. Biayanya nggak mahal. Tinggal pimpinan-pimpinannya aja, pongkol-pongkolnya dicekokin pakai duit, itu diadu satu sama lain, itu mudah. Saya mau tanya, banyak gak pimpinan ormas yang sekarang doyan duit? Banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Makanya hati-hati. Wah Habib, ini ormasnya besar ini. Namanya doang besar. Isinya kosong. Nggak ada isinya. Anda mau tanya, ente silakan buka itu di Google atau di mana, ente lihat, ya, ente cari. Ormas yang cepat, sigap, membantu korban bencana di Indonesia. Ente buka coba. Yang keluar apa? Yang keluar apa? Sampai dibilangin tuh ormas pasukan malaikat FPI. Coba FPI salahnya apa sih? FPI salahnya cuma satu. FPI tidak korupsi. Mulai FPI berdiri dari tahun 98 sampai FPI kemarin dibubarin, timbul lagi FPI yang baru dengan nama Front Persaudaraan Islam. Itu FPI mulai berdiri di bawah pimpinan Habib Muhammad Rizik Syihab, nggak pernah terima bantuan dari pemerintah sama sekali. Nggak pernah terima, nggak pernah. Kenapa sih FPI dibubarin? Apakah FPI ini ngerong-ngerong, minta sesuatu sama pemerintah, minta harta, minta jabatan? Tidak, nggak ada. Tapi kenapa FPI seakan-akan menjadi bencana untuk para pejabat aparat yang ada di negara kita? Satu jawabannya, karena FPI tidak bisa dibayar dengan apapun. Betul? FPI tidak bisa diajak musyawarah dengan urusan maksiat, betul? Nggak bisa FPI diajak toleran dengan yang begitu, nggak bisa. Tapi FPI kalau diajak membantu bencana paling semangat. FPI diajak bantu rakyat paling semangat. Salahnya FPI nggak tahu. Sampai-sampai oleh Wan, sampai saat ini saya teriang-iang di dalam hati saya, di dalam bayangan saya. Salahnya apa itu? Para laskar pengawal Habib Rizik itu, 6 orang mati ditembak dengan kejam, dengan sadis. Habib tahu dari mana? Saya menyaksikan jenazahnya satu persatu. Begitu jenazah keluar dari rumah sakit, sampai di Petamburan, itu yang terima jenazah 6 orang itu adalah saya. Jadi kalau cerita dari orang mungkin Anda boleh nggak percaya. Saya yang terima jenazah itu satu persatu. Satu persatu dari peti itu dibuka jenazah, kita lihat itu. Rata-rata semua daripada jenazah itu sudah dibedah, ayolah, sudah diotopsi. Ini mengotopsi seseorang harus ada izin dari keluarga, betul? Itu nggak ada izin. Begitu banyak saya lihat, luar biasa. Sekarang beredar kok ada di YouTube, ada di apa. Jadi kalau bicara tentang kilometer 50, Anda nggak usah bingung-bingung. Oh ini sumbernya dari A, sumbernya dari penceramah saya, sumbernya dari B. Nggak usah bingung. Anda lihat aja di YouTube. Korban kilometer 50 itu terbuka kok. Terbuka. Coba kita lihat, ini pengawal 6 orang laskar. Paginya itu pagi masih duduk bareng sama saya. Pagi hari Minggu masih duduk melayani saya, para laskar itu 6 orang.
menemani saya, ketemu, duduk bareng. Subhanallah, Allah punya cara yang berbeda. Dan saya akui luar biasa mereka-mereka ini. Mereka rela untuk menjaga nyawa daripada imam besar umat Islam. Mereka mengorbankan nyawanya untuk nyawa imam besar dan keluarganya. Dia rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan imam besar dan keluarganya. Ayo lawan. Mereka gugur. Mereka gugur. Apakah pelakunya sampai sekarang ada hukumannya, ada tindakannya, ada hukumannya. Pengadilannya ada, tapi pengadilannya ya dagelan. Pengadilannya asal saja. Masa pelaku penembakan orang dengan sadis dan kejam dihukum 6 tahun? Pantas apa enggak? Pantas apa enggak? Ini nyawa orang, betul? Ini keselamatan orang, betul? Jadi saya hanya mengingatkan saja, yuk kita bersatu. Umat Islam di Indonesia bersatu. Jangan mau diadu domba umat Islam. Kita bersatu, betul apa enggak? Yang melecehkan agama, yang melecehkan syiar Islam, kita lawan bareng-bareng, betul? Oh, ini menyamakan suara adzan dengan gonggongan anjing, lawan, betul apa enggak? Harus. Kalau kita kompak, kita bersatu, selesai. Oleh karena itu, yang terakhir kita minta kepada Allah agar Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, beliau diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bersumpah di hadapan antum semua. Antum boleh ingat ini. Wallahi, tallahi, billahi. Mulai saya kenal dengan Habib Rizik tahun 1999, semenjak saya pulang dari Yaman sampai FPI dibubarkan, wallahi tallahi billahi, saya sumpah dengan antum. Beliau tidak pernah menceritakan tentang kejelekan orang, ya Allah. Kecuali kalau orang yang sudah fasik, orang yang menjelekin agama, yang fasik itu baru beliau sebutkan. Beliau nggak pernah menyebutkan kejelekan orang. Bahkan saya, sebelum FPI dibubarkan, saya memegang amanah untuk menjadi imam FPI DKI Jakarta. Itu setiap kali ada keluhan tentang orang-orang yang nggak baik, beliau hanya tanya 2. Jangan ceritain orang. Mana saksinya, mana buktinya. Beliau hanya minta, mana saksi, mana bukti. Kalau ada orang cerita sama ente, fulan begini, fulan begitu, saksi nggak ada, bukti nggak ada, tinggalin. Tinggalin. Jadi saya sudah bersumpah di hadapan antum. Beliau ini adalah isyhadu annahu min ahlil khair. Habib Rizik adalah orang yang baik, orang yang cinta karena Allah, cinta karena Nabi Muhammad, membela umat ini semata-mata karena Allah, karena Nabi Muhammad. Beliau punya pondok pesantren, beliau punya istri, beliau punya anak. Kalau beliau mau aman untuk istrinya, untuk anaknya, untuk pondoknya, selesai. Beliau pulang dari Arab Saudi ke Indonesia, hanya memikirkan kita umatnya, umat Nabi Muhammad. Hanya memikirkan kita sebagai orang pecinta daripada beliau. Semoga Allah jaga daripada beliau. Allah berikan kemenangan kepada beliau. Allah jaga keluarga besar beliau. Begitu juga Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar bin Smith, beliau nggak ada salahnya. Baru keluar dari penjara 1 bulan nggak sampai, beliau ditahan. Apa masalahnya? Masalahnya beliau di mimbar di mana-mana cerita tentang kilometer 50. Saya mau tanya, ini kasus kilometer 50 udah beredar di YouTube, betul apa enggak? Betul apa enggak? Jadi kalau ada penceramah, dia bilang, awas, orang yang dolim, yang menyiksa kejadian kilometer 50, kita doain biar diadab sama Allah. Salah apa enggak? Salah apa enggak? Enggak. Orang jahat, betul apa enggak? Kita doain begitu. Jadi itu masalah Habib Bahar kita doain. Kemudian juga Pak Munarman. Ini saya mau sampaikan aja lah, belak-belakan aja. Saya kemarin seminggu yang lalu, hari Senin,
Saya jadi saksi beliau. Saya sampaikan aja belak-belakan. Saya jadi saksi Pak Munarman. Saya masuk dalam persidangan di Pengadilan Jakarta Timur, saya ditanya. Karena saksi itu kan disumpah, betul apa enggak? Kalau orang udah disumpah, dia cerita apa yang dia nggak tahu, dia tahu dosa apa enggak? Dosa. Jadi begitu kita disumpah, saya ditanya. Ditanya macam-macam, kesimpulan pertanyaan, apakah Habib Muhsin, ya, apakah saudara saksi pernah diarahkan oleh terdakwa untuk melakukan tindakan teroris, untuk melakukan tindakan kekerasan? Saya sampaikan. Saya bilang, Pak Hakim yang mulia, saya bilang, saya selama kenal dengan Pak Munarman, selama saya kenal dengan Pak Munarman, ya, sampai FPI dibubarkan, beliau itu selalu perintahkan kita, anggota pengurus FPI yang ada di DKI, harus taat hukum yang ada. Harus ikut aturan hukum pemerintah yang ada. Tidak boleh berbuat, tidak melanggar hukum, dilarang sama dia. Termasuk pengurus FPI yang paling keras untuk anggota FPI taat hukum adalah beliau. Nggak boleh FPI melanggar hukum. Ini beliau yang keraskan. Diajarkan para FPI untuk taat hukum. Makanya saya bilang, saya sekarang juga heran, saya bilang, Pak Munarman dituduh teroris, dasarnya dari mana? Saya bingung. Saya bingung. Panjang lebar ceritanya, saya jadi saksi di sana, saya sampaikan apa yang saya tahu. Jadi kita doakan agar Habib Rizik, agar Habib Bahar, agar Pak Munarman, Haji Munarman diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang yang dolim terhadap umat Islam, orang yang dolim dengan ulama, orang yang dolim dengan para habaib, dibuka tabir kezalimannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa'dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara kita diberikan keteduhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara kita diberikan kedamaian oleh Allah. Negara kita diberikan ketenangan oleh Allah. Dijauhkan daripada perperangan di antara kita. Dijauhkan keributan satu sama lain di antara kita. Ya Allah ya Rabbana. Kita cinta dengan merah putih atau tidak? Jawab yang kompak. Bendera merah putih kita cinta atau tidak? Cinta atau tidak? Cinta dengan Indonesia atau tidak? Cinta dengan negara atau tidak? Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup merah putih! Hidup merah putih! Berkibar merah putih! Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.